Dewan Juri yang terhormat, di era modern seperti sekarang, banyak orang yang menggunakan gawai. Jadi, banyak orang yang telah menggunakan sosial media untuk berinteraksi antar sesama. Tetapi, di era sekarang terdapat malfungsi. Mosi ini dibuat karena maraknya teknologi yang semakin canggih dan terdepan menghasilkan beberapa banyak yang menggelegar. Segala pendapat terungkap dalam bentuk apapun dan bisa menjadi sumber apresiasi dan mengundang beberapa pendapat-pendapat yang lain dengan akhiran tidak dapat menunjukkan jalan keluar. Sekarang saya akan mendefinisikan malfungsi. Malfungsi adalah penyalahgunaan yang tidak semestinya oleh suatu oknum, dan juga definisi dari media sosial adalah platform atau tempat di mana kita bisa mengunggah apapun seperti video maupun foto di sana. Contoh media sosial tersebut adalah Twitter, TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Jadi pendirian kami masih tetap, yaitu terdapat malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat, dan juga tujuan membenahi fungsi media sosial pada kebebasan berpendapat dengan bijak. Mekanisme yang dapat digunakan untuk menangani mosi tersebut adalah membuat sebuah kebijakan seperti UU ITE, karena terdapat seseorang yang suka berpendapat tetapi tidak terlalu bijak. Jadi pembentukan UU ITE ini dapat menjadikan solusi untuk menghindari sesuatu yang buruk seperti pencemaran nama baik. Sekarang menuju argumen saya yang pertama, yaitu menutup mulut pendapat oleh suatu oknum. Banyak orang berpendapat melalui media sosial karena dapat tersebar luas dengan mudah. Disinilah titik letak malfungsi media sosial tersebut. Saat seseorang berpendapat sesuai fakta, terdapat suatu oknum yang dengan liarnya menutup mulut seseorang tersebut. Kita ambil contoh influencer di TikTok yang suka berpendapat tentang kasus di Indonesia. Banyak influencer tersebut suka berpendapat di TikTok karena mudah tersalurkan aspirasinya. Tetapi terdapat sebagian oknum yang melaporkan video influencer tersebut karena menyerang pihak tertentu. Padahal orang tersebut hanya ingin menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, banyak influencer tersebut yang istirahat dari media sosial selama beberapa bulan atau bahkan membuat akun kedua. Oleh karena itu, tim Pro meyakini bahwa masih malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat telah terjadi di kalangan masyarakat. Karena tidak hanya menimbulkan komunikasi yang berseberangan, namun terjadi dampak dan efek buruk yang ditimbulkan seperti tidak menerima pendapat orang lain. Kemudian, argumentasi yang kedua adalah mencaci seseorang jika pendapat seseorang tersebut salah. Di era modern seperti sekarang, banyak orang dapat menggali banyak informasi dengan mudah, dan informasi tersebut dapat disebarkan dengan luas. Tetapi, pada waktu yang bersamaan, terdapat sebagian orang yang menemukan perbedaan informasi yang ditemukan. Dan adu pendapat ini sering terjadi atau rawan di kolom komentar platform media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Karena mereka menganggap pendapat mereka benar dan pendapat lawan bicara mereka salah. Padahal pada waktu itu kedua belah pihak belum memberikan penjelasan. Dan itulah kami percaya bahwa masih terdapat malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat. Karena kebijakan hukum yang masih lemah dan juga masih tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara kedua akan menyampaikan argumen saya. Yang pertama adalah cyberbullying. Maraknya cyberbullying di Indonesia dipicu oleh adanya kebebasan berpendapat yang disalahgunakan oleh beberapa oknum sebagai bentuk malfungsi media sosial. Hal ini dilandasi oleh rasa tidak suka atau iri seseorang sehingga menyalahgunakan kebebasan berpendapatnya dengan mengutarakan ujaran kebencian maupun kata-kata yang tidak pantas yang seharusnya tidak diungkapkan. Cyberbullying sendiri seakan telah menjadi klaster persoalan yang sering terjadi setiap tahunnya, bahkan hingga tahun 2021. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meninggalkan komentar-komentar kebencian yang tidak pantas dengan menggunakan akun anonim. Faktanya ada sekitar 60% remaja yang mengaku pernah mengalami cyberbullying. Meskipun kebanyakan kasus cyberbullying menimpa kalangan remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Tak jarang hal ini menyebabkan gangguan mental seperti depresi, antisosial, hingga dorongan untuk bunuh diri. Dan itulah mengapa kami percaya bahwa telah terjadi malfungsi kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Kasus kebebasan berpendapat berupa penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial merupakan bentuk malfungsi yang berdampak buruk dan merugikan baik korban maupun pelaku. Pencemaran nama baik seringkali menimpa public figure atau tokoh-tokoh partai politik. Hal ini biasanya diawali dengan penyebaran disinformasi oleh suatu oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian diteruskan oleh warganet yang tidak tahu kebenarannya sebagai misinformasi, kemudian berujung hoax. Biasanya berupa ujaran kebencian atau menjelek-jelekkan suatu oknum. Tak jarang kita jumpai di mana public figure menyeret masalah tersebut sampai ke media hijau. Namun oknum-oknum tersebut justru menjadikan regulasi yang telah dibuat mengatur bagaimana hak warga negara atas perlindungan HAM sebagai senjata untuk melumpuhkan penyimpangan.
Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut berdalih mereka hanya mengutarakan pendapat. Mereka mengatakan ada undang-undang yang melindungi mereka terkait kebebasan berpendapat. Namun mereka mengambilkan suatu pernyataan dalam undang-undang bahwa kebebasan berpendapat harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Oleh karenanya, mekanisme yang disampaikan oleh rekan saya merupakan solusi yang sangat tepat. Apabila tim kontra mengatakan UU ITE melanggar HAM, tidak, kami tidak berpikir demikian. Justru UU ITE melindungi masyarakat dari tindakan penyebaran kebencian, baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang akan mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Selanjutnya adalah malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat dapat mengancam keutuhan dan reputasi negara. Mengapa saya mengatakan demikian? Faktanya, sekarang ini banyak sekali pendapat yang mengandung unsur diskriminasi. Yang paling banyak adalah tentang diskriminasi ras, suku, atau biasanya ujaran pendapat yang menyebabkan adu domba yang sering terjadi menjelang pemilu partai politik. Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi keutuhan negara Indonesia. Kemudian mengapa saya katakan dapat merusak reputasi negara? Berdasarkan hasil penelitian DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesopanan dalam berpendapat di Indonesia sangat rendah. Ini akan membuat rusak citra Indonesia sebagai negara yang ramah. Dan itulah mengapa kami percaya bahwa telah terjadi malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat dalam masyarakat dan mekanisme yang diberikan oleh rekan saya merupakan solusi yang sangat tepat. Sekian, terima kasih. 3. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan menyampaikan dan memperkuat argumen tim saya. Yang pertama, tim saya telah berargumen bahwa di media sosial terjadi pencacian habis-habisan jika pendapat seseorang tersebut salah. Media sosial semakin maju, canggih, dan terdepan dalam kehidupan masyarakat pasti menghasilkan ombak yang amat besar pula. Namun yang sekarang banyak terjadi dan bahkan sangat sering terjadi adalah di mana beberapa orang kurang mengenal dan kurang akrab dengan yang namanya kebebasan berpendapat. Banyak di antara orang dan kalangan masyarakat membungkam hak berpendapat saudara yang lain. Berpendapat adalah suatu hak dan negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan martabat setiap insan. Menurut saya hubungan media sosial dengan hak berpendapat adalah saling mempengaruhi. Banyak sudah terjadi akibat dengan kurangnya rasa menghargai dalam setiap pendapat yang diutarakan menyebabkan satu orang dengan orang yang lain melahirkan suatu permusuhan. Cyberbullying. Kata cyberbullying sudah sangat tidak asing bagi kita. Kebebasan berpendapat yang disalahgunakan, bahkan kebebasan berpendapat yang sama sekali tidak mencerminkan efek dan dampak yang menuju pada peredaman tentang suatu persoalan yang terjadi. Cyberbullying adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan. Faktanya, cyberbullying telah menjadikan banyak peristiwa yang tidak diinginkan dan senjata bagi oknum yang haus akan kebencian. Banyak hal yang telah terjadi dari persoalan cyberbullying ini, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang terjadi pada seorang tokoh publik. Mereka adalah sangat utama bagi cyberbullying. Cyberbullying bagi para tokoh publik menurut sendiri sangatlah mengancam ketentraman hidupnya. Sudah banyak contoh tokoh akibat cyberbullying yang terjadi pada deretan tokoh publik figur yang selalu berakhir dengan dampak yang amat buruk. Salah satunya adalah beberapa tokoh publik yang hingga menonaktifkan media sosial yang ia punya untuk menghindari berbagai cacian dan pendapat yang tidak memiliki arah dan aturan. Selain itu, yang paling tragis adalah mereka sampai melakukan upaya bunuh diri karena komentar-komentar atau pendapat yang diberikan pada mereka sangat menyakiti hati, mental, dan psikisnya, mengancam keutuhan dan reputasi negara. Kebebasan berpendapat yang saat ini sangat bertebaran di media sosial memunculkan beberapa pendapat yang berlandaskan ketidakadaan bukti atau hoax. Banyak sekali oknum yang dengan sengaja menggunakan senjata yang bernama hoax untuk menyerang dan tentu saja memecah belah persatuan. Dari hal tersebut dapat beberapa faktor akibat dari maraknya hoax yang beredar. Di antaranya akibat hoax yang menyudutkan salah satu pihak mengakibatkan pihak yang lain merasa tersudut dan bahkan menimbulkan perpecahan. Apalagi hoax yang berada di media sosial sangat cepat untuk menyebar karena perkembangan teknologi yang luas dan canggih. Hampir semua orang menggunakan media sosial. Jadi suatu hoax pasti akan lebih cepat diterima oleh masyarakat dan biasanya masyarakat sekarang sukar untuk menelaah lagi tentang kabar yang beredar. Mereka akan langsung percaya dan pasti akan menyebarkan lebih luas lagi kabar tersebut. Tadi ada kalangan masyarakat. Bayangkan jika dari kalangan masyarakat ke masyarakat yang lain menyebarkan hoax, apakah itu bukan merupakan bentuk pengancaman dan reputasi negara? Baik, Dewan Juri yang terhormat, dengan argumen yang dikatakan oleh tim saya, maka sudah jelas bahwa kami percaya bahwa telah terjadi malfungsi media sosial yang terkait kebebasan berpendapat, dan hal tersebutlah yang harus segera diatasi dan diselesaikan hingga tuntas. Maka dari itu kami berdiri teguh pada pendirian kami. Terima kasih.